Jadi memang kenapa kok piara koi? Beliau bilang piara ikan. Kenapa? Makhluk Tuhan yang nggak pernah tidur itu ikan, dia bilang. Itu yang jagain kamu kan. Oh iya. Assalamualaikum Sobat PR. Hari ini kita masih ngobrol-ngobrol di PR, tapi sebenarnya bukan di PR. Ini sekarang kita di kediamannya Om Hartono, Bos Koi Indonesia. Malah disebutnya kita Duta Koi Indonesia, Om. Boleh gitu ya disebutnya? Ya kayak gitulah. Duta Koi. Beliau nih orang kedua yang punya gelar S Legend, jadi juara dunia koi 2 kali gitu ya Om ya, kalau S Legend itu berarti ya. Ya, saya punya M, saya yang pertama. Nah yang pertama, dia juara dua yang pertama. Nah sebelum ke sana itu kan berarti salah satu prestasi yang tertinggi ya Om ya, mungkin di dunia salah satunya itu. Nah justru kita tuh pengen nge-track ke belakang nih, sebenarnya Om Hartono ini kenapa akhirnya terjun ke dunia perkoian gitu ya, kalau cerita awalnya seperti apa sih? Memang suka dari dulu atau ada cerita khusus dengan koi gitu Om? Dulunya nggak punya hobi, tapi waktu beli rumah itu ada kolamnya. Jadi kita mulai piara koi, terus ya salah satunya motivasi untuk menjadi yang terbaik di koi itu gara-gara dihina orang. Gimana tuh? Ini orang gimana? Jadi waktu temen datang ke rumah, dia lihat kolamnya bagus. Kenapa isi ikan koinya kok begini gitu kan? Wah di situ langsung termotivasi, jadi ya langsung kita belajar mendalami. Ternyata kok makin asik gitu ya. Setelah belajar nama-nama koi, 3 tahun 8 bulan kemudian saya pegang piala juara dunia dan langsung jadi legend. Baru 3 tahun, itu berarti Tercepat di dunia. tahun berapa Om waktu itu teh berarti? 2013 berarti 2010 Om baru kayaknya. Belajar nama koi. 2009, 2010 ya ketika beli rumah. Di Bandung waktu itu? Di Bandung. Semuanya motivasi dari itulah, sebuah ejekan. Dari sebuah ejekan ya? Sebuah ejekan. Jadi ejekan itu justru bisa menjadi pemicu orang malah menjadi melejit lebih maju ternyata Om ya? Iya. Salah satunya itu. Dan akhirnya saya menjadi orang tercepat di dunia yang pegang juara dunia. Dan langsung legend lagi. Orang lain butuh 30-40 tahun untuk pegang piala juara dunia. Saya 3 tahun 8 bulan aja. Apa sih menariknya Om koi waktu itu ketika Om kan baru berkecimpung, maksudnya mengenal koi tahun 2009 ya, karena kolamnya butut gitu ya, orangnya jelek. Terus ini saya harus benar-benar terjun di sana. Apa yang bikin men-trigger Om ketika ini koi memang harusnya bisa menjadi sesuatu yang hebat, apalagi dari Indonesia gitu ya kan, lawan-lawannya waktu itu kan pemain-pemain koi kan sudah lama sebenarnya. Ya, pemain-pemain koi Indonesia waktu itu banyak senior-senior saya yang berusaha juga menjadi yang terbaik di dunia. Udah banyak lah yang udah lebih dulu. Ya cuman namanya juara dunia ini ya adalah garisan tangan. Jadi banyak hal yang terjadi. Ada orang nggak bisa jadi juara dunia, ikannya mati di tempat show segala macam banyak sekali lah. Kejadian itu banyak ya? Ada yang sisiknya copot segala macam. Ujung-ujungnya menurut saya garisan tangan. Kalau memang sudah garisan tangannya jadi juara dunia, jadilah. Itu juga ada yang menunggu kayak S Legend itu. Shirasaka itu San itu yang pemilik awal itu, Shirasaka San itu sebelum jadi legend kedua di Mr. Show. Itu dari hobi koi, dari rambutnya putih sampai rambutnya hitam sampai putih semua. Putih semua. Baru juara dunia nih. Dari rambut hitam sampai putih semua, baru juara dunia, udah 30 sekian tahun. Baru mendapatkan itu. Ada sahabat kita yang dari Singapura itu, senior saya, mentor saya juga, si Richard Tan itu. Itu sempat cuman koinnya dia itu yang menginspirasi saya. Koinnya dia namanya Yokozuna. Itu waduh gede banget. Jenis apa yang koin? Oaku. Cuman sampai runner up juara dunia. Belum sampai juara dunia udah mati. Sana matinya berarti? Di Jepang. Jadi sampai hari ini juga, sampai beliau meninggal pun belum jadi juara dunia. Jadi memang ya itu suratan tangan. Jadi memang faktor
hoki juga ada ya, semuanya lah. Itu kan jurinya juga 70 orang dari dunia ya, jadi ya itu yang terbaik. 3 tahun itu ngapain aja Om akhirnya bisa 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Kan pasti pertama yang dipelajari apa gitu ya. Seluk-beluk si ikannya, cara memeliharanya. Tapi yang bikin Om penasaran itu akhirnya si ikannya bisa jadi juara itu apa sih? Kuncinya apa waktu itu? Politik. Kok bisa? Lebih membaca situasi, ya lebih membaca situasi dunianya gimana ini. Dan orang Jepangnya sendiri mau nggak orang Jepang dan orang-orang di dunia ini rela nggak sih seorang Hartono ini jadi juara dunia? Iya. Nah itu yang penting ini kan, mereka mau dan rela ini. Baru lihat di situ, terus kita timbang-timbang dan melihat satu kesempatan. Waktu itu si Mulan ini, ikan saya ini sudah juara dunia 2011. Dipegang oleh Thailand, Chris Kasonsan. Asik lah ini Chris Kasonsan ini. Semua nggak yakin juga waktu itu Chris ini mau jual ikannya gitu. Waktu itu saya coba bicara sama Chris, terus dengan ya biasalah ditanya Chris ini, Chris kamu mau jadi juara dunia lagi? Nggak mau gitu. Karena semua gelar bergengsi di Jepang sudah dihabisin sama Mulan ini ya. Sama Mulan. Habis sudah. Nah, tapi mau jadi double world champion waktu 2013 memang ini sudah ikan yang terbaik juga, udah nggak ada musuhnya lah kasarnya. Nggak ada lawan berarti. Nggak ada lawan. Si Chris tanya kan. Terus dia bilang, siapa yang mau beli? Kalau dari China aku nggak mau jual. Dia nggak ngerti koi. Kalau orang Jepang saya juga nggak mau jual karena sombong. Karena memang waktu itu ya orang Jepang ini, mohon maaf, dia merasa superior ya. Iya, dia merasa kalau di luar ini gitu loh. Kadang-kadang remehin lah kalau dari luar. papasan sama kita juga buang muka. Gitu. Jadi ya Chris ya sama-sama kita sebenarnya sama Thailand ini kulturnya mirip-mirip. Kultur kita ini sama Thailand ini mirip-mirip. Kalau lihat Thailand banyak senyum, orang Indonesia juga banyak senyum gitu kan. Jadi kulturnya mirip. Jadi, oh yang mau beli Hartono, orang Indonesia. Mana orangnya? Kan kita dulu masih belum musim anak-anak ya, mainnya juga ikan yang kecil-kecil lah. Dilihat gambarnya. Oh ini orangnya, kan di majalah itu kan ada fotonya. Kalau kita, oh ini Hartono nih. Oke, suruh nawar. Ya gitu aja. Terus waktu saya ditelepon sama saya punya agen itu, saya waktu itu di depan 7-Eleven di Singapura, di Orchard itu, saya langsung duduk sambil duduk di tangganya itu, telepon. Dia bilang, ini bener loh si Chris mau jual. Oh ya sudah, lu nawar berapa? Saya tawar, ya udah tawar aja 2M. Waktu itu 2M murah karena waktu itu Jepang beli udah gila-gila yang lainnya. Ya kita asal keluar ngomong aja kan, lempar batu dulu. Terus Chris bilang lebihin, ya udah lebihin gopek. 2,5 jadi ya. Jadi itu udah cuman di depan 7-Eleven itu. Bener hoki-hoki kita gitu ya Bang. Ngomong-ngomong apa ya, memang sudah datang gitu loh. Jadi Chris mau kita mau ngasih ke saya kan, mau ngasih Indonesia. Ya waktu itu motivasi, kenapa? Motivasi itu awal Indonesia ini negara besar, nggak ada juara dunia, nggak ada nggak ada. Dulu awal sebelum saya itu ya, China pun belum, Hong Kong pun belum, China juga Hong Kong. Jadi waktu saya itu yang di luar Jepang ini juara dunia itu pertama itu Taiwan, Taiwan kalau nggak salah Belgia, Amerika, terus si Chris, habis itu Jepang, habis itu saya Indonesia. Setelah itu China, waduh terus sih. Malaysia pun sampai hari ini juga belum ada. Jadi sebenarnya negara besar kok nggak ada juara dunia ya. Ayolah kita motivasi sama teman-teman nih rame-rame kan. Waktu itu ya orang Indonesia kalau ke Jepang karpet merah itu.
betul-betul pembeli yang hebat lah waktu itu kan. Waktu jaya-jayanya itulah. Ya itulah yang motivasi Kasih itu kita ya. untuk memberikan sesuatu ke negara lah. Habis itu sebelum itu kan bulan 6 ya. Bulan pertandingannya bulan 1 tahun depan. Bulan 1 tahun depannya. Ya. Itu diantara itu banyak yang nawar sampai 5M segala macam. Dilepas nggak Om? Enggak dilepas karena itu balik lagi Indonesia butuh sebuah juara dunia. Iya. Jadi supaya harus tetap dari Indonesia, dihargai ya. di sana kan. Ya. Jadi itulah setelah menang pun juga ditawar juga sama orang China. Saya bilang nggak jual juga karena ya nggak bisa namanya udah Indonesia masa kita mau jual lagi udah biar ya sampai matinya. Kapan matinya? Matinya sebenarnya saya nangis itu ya waktu mati itu karena 6 bulan lagi dia akan triple world champ. Jadi saya tahan itu karena saya bermimpi untuk jadi triple world champ. Malah legend dunia berarti ya? Waduh, triple world champ nggak ada. Kurang 6 bulan lagi. Tahun berapa itu Om berarti? Di 2013, 2015. Jadi kan kenapa harus jadi nggak boleh tahun berikutnya itu nggak boleh ikut. Harus ada jeda 2 jeda tahun. dulu. Kalau nggak habis tuh. Si juara. Jadi kurang 6 bulan lagi sudah nggak ada. Jadi ya sudah lah ya balik lagi kan. Kalau memang suratannya triple world champion ini Belum. Oh iya. triple world champion udah nomor 1 di dunia sudah nggak ada lagi. Bukan legend lagi nggak tahu apa namanya itu panggilannya. Itu tuh mestinya kenapa Om? Ya karena udah umur ya. Udah Emang umur. Koi itu umurnya Terus maksimal berapa tahun? kena sinking itu dia nggak bisa Naik naik turun ini. terlalu berat atau gimana? Ya gelembung udaranya ini sudah nggak berfungsi. Oh. Jadi kan bisa naik turun ini kan. Dia nggak bisa naik turun sudah nggak bisa naik. Jadi di bawah aja gitu ya? Ya Oh. sudah dicoba berhasil sembuh. Terakhir sinking lagi nggak bisa lagi sudah. Oh. Sudah sempat sembuh. Wah itu sudah bermimpi ya untuk Indonesia punya triple world champion. Tapi yang balik lagi namanya suratannya begitu ya. Ya nggak dikasih. Sampai nangis Om? Nangis. Nangis. Pak Martono bisa nangis juga ternyata. Nangis. Kan ini kan sebenarnya ya deket ya namanya hewan peliharaan. Jadi memang kenapa kok pelihara koi? Ya memang ada satu Pak Ustadz, Pak Kiai, sahabat saya. Dia memang dari awal sudah sering saya kumpul ngobrol sama beliau karena memang ada hubungan kerjaan lah gitu. Nah, beliau bilang, Pak Tono manggil saya gitu. Kamu di rumah ada akuarium nggak? Nggak ada. Piara ikan, katanya. Kenapa? Makhluk Tuhan yang nggak pernah tidur itu ikan, dia bilang. Itu yang jagain kamu, katanya. Oh iya. Ya udah itu dari situ udah mulai kan. Jadi ternyata koi ini memang daripada ikan-ikan yang lain berbeda. Kalau dia lagi happy, bagus, warnanya benar-benar muncul. Yang dibilang living jewel itu, perhiasan yang hidup itu ya betul-betul koi. Tadi saya menarik ketika Om bilang ketika bertemu Pak Ustadz siapa kalau boleh cerita namanya? Pak Haji Rais. Pak Haji Rais. Di mana itu? Di Cimahi. Nah dia bilang nanya pelihara apa gitu ya? Ikan. Saya disuruh untuk menjaga saya disuruh melihara ikan gitu di rumah di dalam akuarium atau dia nggak ngomong koi cuma kalau ada di dalam akuarium gitu. Jadi karena makhluk Allah yang nggak tidur itu adalah ikan. Itu yang bakal jaga kita 24 jam. Dan memang terbukti ya ada berapa kali memang mohon maaf nih ada yang ngirim sesuatu yang nggak baik, ikan saya mati. Oh jadi ke ikan jadinya? Oh gitu? Belajar koi ini udah keliling, saya lihat kolam-kolam orang, saya lihat keliling sampai ke Jepang segala macam. Akhirnya saya bisa membuat sendiri hasil karya saya yang bisa membuat saya happy, puas lah.
Kan koinya gede-gede. Nah boleh tahu nggak Om? Ini kalau di spill, ini rata-rata, ini misalkan yang gede ini ya. Berapa sih? Boleh tahu nggak? Ini saya beli di Jepang kemarin, nggak ini? mahal sih. Waktu belinya waktu itu masih umur 2 tahun sekitar 7 juta. 7 juta. Yang kecil-kecil gini? Yang kecil ini kemarin dikasih dari Futoshi Mano untuk dikembangbiakkan dia tuh ini kan Yellow Monkey varian baru. Iya. Jadi di Jepang tuh tiap 2 tahun atau 3 tahun sekali keluar varian baru. Nah ini varian baru dari Dainichi Koi Farm, Yellow Monkey. Dia tuh pengen disebarluaskan di dunia lah. Nah, makanya dia kasih saya waktu itu dengan Pak Irfan Hakim kan. Pak Irfan Hakim dikasih 1, saya dikasih 4. Jadi untuk mempopulerkan lah di dunia dan di Indonesia terutama, makanya dia kasih saya itu. Yang paling mahal di mana Om? Yang paling mahal dulu di sini ada hampir 2M, anaknya Mulan. Anaknya Mulan. Jadi kita kan punya kayak Mulan gini ya, kita tiap tahun dikasih, kalau biasa di Jepang, tiap tahun tuh kita malah bayar uang kos Untuk dipelihara. Tergantung besar kecilnya ikan. Kalau yang kecil 2 juta setahun, yang besar makin besar ya makin mahal. Nah kalau kayak Mulan gitu malah kita dikasih anaknya 2 terbaik. Karena kan anaknya malah kita dikasih. Karena kan kita punya namanya Oyagoi. Kita punya indukan di situ. Kita dikasih anaknya 2. Kita boleh pilih dulu yang terbaik. Oh berarti memang penangkarannya memang di pembibitan di Jepang semua ya? Jepang untuk semua. Memang yang untuk yang kualitas-kualitas terbaik ya? Ya karena dia udah berevolusi 100 tahun lebih, dikawinin dikawin di silang akhirnya dapat varian yang besar dan hebat gitu. Ya mereka udah 100 tahun lebih ya berevolusi. Sedangkan Indonesia ini kan baru mulai koi sekitar tahun 2000 awal. Indonesia ini 2000 awal. 20 tahunan lah ya berarti. Ya, 20 tahunan. Ya. Dan sekarang hasilnya sangat menggembirakan. Petani-petani kita udah hebat. Ikan lokal Indonesia udah bisa, lahir di Indonesia udah bisa dijual. Sudah, sering juara. Sudah dilelang, dibeli 120 juta. Sedangkan dulu awal saya main koi ini 150 ribu. Dari 150 ribu. Sekarang udah 150 juta. Udah eksponensial banget. Iya, kalau dulu, makanya kalau dulu kita, maaf ini petani koi kita sangat sedih lah. Mereka tuh menjajakan produknya. Nggak seperti di Jepang. Kalau di Jepang kan kita minta-minta sama mereka. Yang bagus dong buat lomba. Sekarang di Indonesia sudah begitu. Indonesia, pada minta ke Indonesia. Iya, pada minta ke breeder di Tulungagung, di Blitar, Sukabumi. Mana yang bagus indukannya, untuk lomba gitu. Jadi, sudah nasib petani kita sudah sangat-sangat baik. Dan kalau dulu tahun 2000-an itu petani itu bertani untuk bikin anakan koi ini untuk makanan ikan, untuk predator, makanan ikan predator. Ya, untuk kan? Makanan ikan. Arwana gitu kan pada makanin anak-anak koi itu. Nah, kesian apa? Ya kan. Ya itu. Karena harganya belum ini ya, belum bagus ya. Hukum alam. Ya, jadi itu makanan ikan, makanan apa. Nah, sekarang kan sudah nilai naik, sudah punya fasilitas. Kan bikin koi ini perlu fasilitas, kolam yang bagus, air yang bagus, segala macam. Nah, sekarang sudah punya uang untuk ke fasilitas. Jadi menuju lebih baik sudah petani kita happy lah. Yaitu keinginan saya dari awal itu memajukan koi-koi kita, petani-petani kita supaya lebih makmur lah. Cepat juga dalam 20 tahun nilai si koi tadi dari 150 ribu ketika berikutat awal, sekarang udah 150 juta. Berarti tinggi juga ya, cepat peningkatannya cepat. Karena petani koi Indonesia ini pada pinter-pinter dan mau ngulik dan mau berinovasi. Jadi memang dari awal saya bilang nggak bisa kita mengikuti Jepang, karena Jepang itu sudah industri besar, padat modal besar. Jadi apa yang petani koi kita lakukan adalah Indonesia way, cara-cara Indonesia. Ini penasaran nih, kita lagi ngeliat sini ternyata ada
ada kolam-kolam kecil gini, isinya ikan koi. Ini tuh mau kemanain Om? Mau dijual kah atau mau Ini ikut lomba? sumbangan dari teman-teman untuk situ Cipanten tanggal 11 Januari. Oh, Kita kan mau ngisi, saya Pak Irfan Hakim sama Pak Audrey Iya. King of the Jungle itu mau ngisi. Ini sumbangan dari teman-teman untuk dimasukkan ke situ Cipanten. oh situ Cipanten yang di Majalengka itu. Betul. Kalau nanti teman-teman lihat ya situ Cipanten seperti apa, ternyata, nah saya jadi penasaran. Emang ikan koi yang seperti gini, kalau dilempar ke habitat alamnya kan berarti yang di situ Cipanten itu kan emang benihnya akan bertahan hidup, Om. Saya yakin sekali, apalagi di situ Cipanten ya. Asal koi ini sebetulnya kan hewan liar lah. Iya. Cuman sekarang ini kan sudah jadi sesuatu yang eksotik. Jadi benar-benar di karantina, di benar-benar dikasih fasilitas lah, kasarnya begitu. Asal mula kan mereka juga ini kan hewan liar. Iya. Nah, situ Cipanten ini kan mata air. Saya yakin sekali nggak ada bakteri di sana dan Iya. bersih dan pasti bisa berkembang biak malah di situ. Ini sekitar 2000 lebih nanti. Ini di karantina dulu berarti. Karantina dulu, dibuang bakterinya segala macam. Ini ada ikan lomba nih malah. Oh yang ini? Ya ini ikan lomba masuk ke situ Cipanten. itu ikan lomba. Di Cirian nanti tuh diambil nanti. Tapi kayaknya teman-teman di situ Cipanten udah pasti akan menjaganya lah. Ya ini ikan Pakunya lomba, juga ya. ini ikan lomba ini. Itu ikan lomba, ini ikan lomba. Ini. Tuh ada pakunya di sini Pak Rudi tuh. Jagain tuh. Ini kan lomba nih. Yang ini. Ya ini. Udah ya. pernah menang berarti? Ya ini kan cakep ya. Iya beda itu ada gitu. Ya oranye di dalamnya hitam. Ada hitam. Rapi Bisa kan. gitu ya? Rapi kan dilihat juga rapi enak. Ini juga ikan lomba. Ini juga ikan lomba. kelas ada lomba. hitam. Ya. Temu pacar baru ya. Pakunya itu nanti yang dilempar nanti Ketemu. dilempar ke situ Cipanten. Tinggal Pak Rudi. cari modennya dikawinin. Wah, tanggal 11 nanti teman-teman kalau mau lihat ke sana bagaimana melepas liarkan kembali berarti Om ya? Ya. Melepas liarkan si ikan-ikan koi di situ Cipanten nih. Ini sebuah kayaknya baru pertama kali deh mungkin. Ya, kita juga makanya ngajak teman-teman untuk ini sebetulnya ada filosofinya juga. Jadi yang namanya di agama Buddha itu ada yang namanya fangseng. Kalau Bapak tahu ada yang ngelepasin kura-kura di laut. Ya. Nah, ini juga sebenarnya salah satu juga yang dibilang fangseng itu. Itu ya. Memberi kehidupan kepada makhluk hidup kan itu. Mengembalikan lagi ke ini ya, habitatnya ya. Habitatnya. 11. Ada 2000 Om itu. 2000 lebih lah ya, insya Allah 2000 lebih. Kalau dinilai nominal berapa itu Om? Waduh. Kalau satunya 1 juta aja berapa? 1 juta itu udah 2000 udah 2 miliar ya. Koi itu filosofinya seperti apa sih Om? Filosofi koi. Karena ada filosofi kopi, nah kita filosofi koi nih. Bagi Om itu seperti apa? Koi ini menurut saya loh ya. Menurut saya koi ini adalah simbol perdamaian dan persahabatan dunia. Dunia karena koi ini sudah di dunia. Jadi dengan kita kalau kita sudah bicara koi, komunitas koi udah nggak peduli lagi kamu itu siapa, kamu siapa gitu kan. Kayak di Indonesia ini juga ada Komunitas itu. anak mantan presiden yang piara koi. Kalau udah ngumpul ya wes jadi satu. Nggak ada batas aja. Nggak ada batas, mau yang dari Blitar mau dari mana ya kumpul aja udah ngopi dan makan pisang goreng bersama gitu loh. Kalau udah breeder gitu udah ya, biasa aja. menurut saya ya itu simbol persahabatan lah, persahabatan dunia. Kalau kita udah kumpul-kumpul sama teman-teman ya ngahiji jadi satu gitu. Kan kalau kita beli ke tempat-tempat ikan tuh ada ikan-ikan koi yang murah-murah gitu ya. Kadang saya pernah dulu beli kayak gitu terus dalam berapa hari tuh mati tuh Om. Ini mungkin bagi pelajaran juga mungkin bagi teman-teman yang mau piara koi di rumah yang murah-murah. Kenapa baru berapa hari tuh mati, kenapa Om? Karena ada perbedaan bakteri. Kayak koi-koi ini kan ada dari beberapa tempat. Iya. Jangankan beberapa tempat. Kolam saya ini dan kolam saya yang itu ada dua ini. Itu jalannya pun nggak boleh dipakai di sini, dipakai gitu. di sana. Oh beda. Beda. Karena bakterinya juga udah beda. Oh. Jadi dari sini pindah ke sana pun nggak bisa langsung dipindahin dulu, karantina dulu. Bakterinya dibuang dulu, baru masuk ke sana. Jadi ada bakteri yang berbeda. Ya itu semua memang dari yang murah-murah piara koi ya. Cuman begitu kolamnya nggak bening, kita nggak happy.
Karena nggak kelihatan sih kan. Ya begitu bening, Iya. listriknya nggak tahan. Oh jadi pernah ada istilah juga gini, memelihara ikan koi itu sebenarnya memelihara air, benar nggak sih? Betul. Memelihara koi itu memelihara air itu sangat setuju sekali karena di air yang bersih, di air yang itu koi pasti sehat. Nah begitu sehat dia glow. Iya. Itu muncul ya Muncul. Berarti memang yang paling penting itu memelihara air. kebeningan ini. Nah kalau ikannya terlalu padat dia juga nggak akan bening. Di satu kolam gitu ya. Ya, nah penasaran sih ikan padat satu kolam. Kan ada yang bilang harusnya kalau ikan koi itu di satu kolam tuh jumlahnya 8 atau 9. Tapi kalau saya lihat di sini kayaknya ini mah lebih dari, kayaknya nggak dihitung 8, 9 atau kelipatan gitu. Falsafahnya gimana sih kalau menurut Om sendiri? Kalau memang apa itu biasanya? Di China itu di Hong Kong ya. Asal mula yang pakai nomor 8 tuh Hong Kong. Iya. Hong Kong itu kan 8 itu di bahasa Kantonisnya kan Fa itu kan Fa Tai Chai. Fa Tai Chai itu sangat prosperity, kaya raya lah gitu. Makmur gitu ya. Ya makmur. Jadi angka 8. Jadi semua berusaha ditulis nomor 8, angka 8 gitu. Itu yang jadi ini patokan. Nah, kalau ada satu lagi yang filosofi yang dari China itu 9. Karena angka tertinggi untuk seorang manusia yang bisa dapat itu 9. 10 buat Tuhan. Oh, sempurna 10 ya. Ya, kalau saya ya Gumaramena. Gumaramena. Tuh lihat makanya ini jumlahnya nggak tahu. Tahu nggak Om? Di sini jumlahnya berapa? Nggak tahu. Saya nggak tahu jumlahnya berapa ya Gumaramena. Gumaramena. Kalau terlalu padat saya kurangin gitu. Kalau kurang saya tambah gitu. Lihat koi-koi senang ini saya bahagia juga. Satu kebahagiaan bagi saya gitu. Kalau koinya kusem gitu, saya mesti cari tahu ada apa. Jadi dia memberitahu kita kan dia nggak bisa ngomong, cuman dia memberitahu dari badannya. Dari badannya. Kalau itu lagi enak, warnanya putihnya keluar. Yang mana Om? Yang ini kan? Oh ini. Ya, terus lagi senang. Oh bisa gitu? Kelihatan. Ini gede banget ini. Ini lagi senang atau enggak nih Om? 1 meter lebih. Ini kan sudah lewat masanya, jadi udah bongkok. Oh agak bengkok gitu ya? Tapi kalau dia di kolam sana agak dalam, dia akan sengsara. Makanya kolam ini saya bikin pendek, ini cuma 1,5 meter. Yang di sana itu, yang tadi itu ya? Itu 80 cm di ujung sana. Jadi dia makin tinggi, ini makin rendah. Nah saya mau lihat si koi ini yang sudah tua atau yang sudah tua ini. Kayak gimana dia itu? Dia itu ternyata dia itu suka yang di 1 meter di situ. Lebih ke dalam berarti. Ya, jadi kan koi ini kan nggak bisa ngasih tahu kita. Bos, aku sukanya itu yang di sono karena saya ini udah tua, ngap gitu kan. Jadi saya mesti observe gitu. Mesti observe koi-koi ini yang sudah mulai ada umuran itu kayak gimana. Ternyata dia suka di 1 meter. Oh, jadi ini bikin itu ternyata untuk observasi juga bagi Om. Untuk observasi gitu loh. Si tingkah laku si koi. Iya, karena dia nggak bisa tulis surat ke saya kan. Maksimal berapa tahun sih Om si koi itu umurnya? Ada yang 200 tahun. Karena tapi koi modern ini kan proteinnya makanannya tinggi. Karena kita pengen dia itu gendut. Yang gendut itu kan lucu. Gemoy. Iya, gemoy. Nah, makanannya itu pasti proteinnya di 38%, 40%. Ya kayak kita lah, kalau kita makannya terlalu baik, rendang akhirnya. Numpuk ya? Kayak mesti dibalance gitu. Yang paling tua di sini berapa Om umurnya? Itu yang di tempat punya Om? 7 tahun ini yang semeter lebih. Yang ini? Yang bungkuk ini? Iya. Makanannya berapa sih Om? Maksudnya harga? Ya harganya, maksudnya untuk di sini aja Om itu harus berapa kilo per hari habisnya? Kira-kira 15 juta lah sebulan. 15 juta sebulan. Makanan, untuk semua ya? Belum listrik. Listrik? Karena kan tadi miara air ya sebenarnya, karena berarti harus saringannya banyak, si mesin pompanya banyak gitu. Listrik berapa Om sebulan? Listrik yang bayar kantor, nggak tahu. Cuman pasti kerasa lah. Ya itu harus siap-siap kalau yang memelihara koi benar-benar, karena tadi memelihara air. Memelihara air. Saringannya, pompanya harus ada beberapa titik gitu ya. Ya minimal sekarang kalau mau bikin kolam yang nyaman gitu, yang enak, kolamnya aja udah 500 juta.
Oh, ukuran berapa itu berarti itu? Ukuran 30 ton. 30 ton air ya? 500 juta. Kolamnya aja? Kolamnya aja. Belum si pompa gitu. Ini, belum, Total aja udah, total. belum isi ikannya. Nah kalau kolamnya udah 500, ikannya masa mau diisi yang 150 ribuan. Dihina orang. Dihina orang. Tapi jadi juara. Dihina orang nanti, dihina orang. Tadi ngomongin Mulan, terus prestasi-prestasi dan piala nanti kita lihat. Nah, saya tuh pengen tahu sosok Mulan tuh yang gimana sih? Yang mana itu? Ya Mulan nggak ada, cuman ada kan? videonya ada. Cuman replikanya ini 98 cm, semeter kurang 2 cm dia. Ini berarti ukuran asli ini? Ukuran asli. Hah? Ini Madein Sukabumi. Apa? Oh, ini buatan di sini. Ya, yang ada di tembok itu nanti yang ada di tembok itu asli dari Jepang. Waktu saya juara dunia dikasih itu. Oh, gambar itu sih. Dia dibikinin replikanya. Cuman yang Sukabumi ini lebih bagus bikinannya daripada yang Jepang. Lebih realis. Iya, nanti kita lihat ya. Yang Sukabumi ini teman-teman Sukabumi bikin lebih bagus. Yang paling berkesan yang mana? Selain nanti kita gongnya nanti yang di sana, tapi dari sini yang paling berkesan yang mana? Atau yang paling pertama ada ngomong dulu. Yang paling berkesan itu Sankei saya Kondo. Sankei saya Kondo itu sudah 3 kali adult champion di Jepang. 1 ekor koi 3 kali champion. Ini piala dia nih. Jadi dia waktu 3 tahun yang lalu dia mengalahkan waktu dia waktu 50 cm dia ngalahin yang 55 cm. Jadi adult champion di Tokyo, di world champion di World Nishikoi di Tokyo. Itu sangat-sangat bergengsi. Nah, habis itu bulan 1 akhir. Bulan 11-nya dia 2024 ya. Ya, dia juara lagi adult champion di WNC. Nah, terus tahun depannya lagi juara adult champion lagi. Di Tokyo. Itu yang luar biasa itu ikannya. Yang mana ikannya? Ikannya disimpan di mana? Masih ada di Jepang, di Nagoya, di Narita Koi Farm. Itu luar biasa. Jadi 1 ekor koi 3 kali adult champion. Nah, kemarin mau yang keempat kali bulan 11 kemarin. 2025. Ya, sama Pak Irfan Hakim. Yang pas ke Jepang itu. Ya, cuman nggak berhasil, cuman dapat Kokogyo. Kokogyo itu di bawahnya champion. Tapi ya kita sudah 3 juga udah 3 kali udah hat trick, dahsyat banget itu sudah. Nggak ada sejarahnya di dunia 1 ekor koi yang 3 kali adult champion. Ini terakhir yang ini ya Kokogyo itu. Oh, ini bukan, ini beda lagi. Oh, ini April ini ya. Ya, ini beda lagi. Ini ikannya berarti ikan kecil, ikan 27 cm. Kita mampunya beli ikan kecil ya, yang gedenya nggak mampu beli udah. Yang kecil itu berapa sebenarnya? Ya masih bisa lah dicicil. Jadi ini koinnya ini ya, yang ini saya bilang 3 kali adult champion itu. Jadi awal mula dia ini pedal, kemarin juara pedal 2 kali. Padel. Nasional. Oh gitu. Ini nasional, sirkuit nasional pedal nih. Macam-macam ternyata ya. Ya ini ya koi. Padel. Nah, sirkuit nasional, juara nasional. Sejak kapan main padel? Udah lama? Baru setahun lah. Tuh, setahun langsung. Dulunya kan juga pemain tenis. Ada basicnya kalau tenis ya benar. Jadi ini adult champion pertama. Dia itu adult champion pertama ini waktu 50 cm. Oh, yang di awal 2024. Ya, dia mengalahkan 55 cm karena dia itu adult champion itu size-nya 55 maksimal. Jadi waktu 50 dia ngalahin 55 di Tokyo ini. Nah, setelah itu bulan 11-nya dia dapat adult champion 57 cm. Jadi waktu di WNC ini yang paling besar tuh ukuran 57 masuk adult champion. Nah, dia itu waktu itu cuma 52. Tapi bisa juara ya. Ngalahin 57. Nah, setelah itu Januarinya di Tokyo dia dapat lagi pas ukurannya dia 55. Nggak ada musuhnya. Nggak ada lawan ya. Nggak ada lawan, adult champion lagi. Ini luar biasa ini. Om sering ikutan gitu. Hadiahnya apa sih Om sebenarnya? Hadiahnya gede nggak sih? Hadiahnya ya nama kita terpampang aja. Sisanya tagihannya dikirim. Tagihannya dikirim. Seru ini. Biaya handling, biaya pertandingan,
biaya ini, waduh, biaya, oh ya. Berapa sih sekali gitu Om, kalau ikut? Tergantung ukuran ikan ya, makin gede makin mahal. Karena sewa vet itu kan mesti sewa yang bulat itu. Kalau yang gede itu, kalau memang mau kelihatan di mata juri mau kelihatan bagus, satu vet 1 ekor. Itu yang mahal. Itu kira-kira 10 juta. Sewanya? Sewa. 10 juta untuk sekali tanding ini? Sekali. Tapi kan kecil-kecil kan di plastik, ini kan di plastik nggak terlalu. Sekali pertandingan mungkin 3 juta, 4 juta. Tapi hadiahnya sama ini aja. Hadiahnya dapat ini ya Om ya. Hadiahnya bisa bergengsi di antara teman-teman. Kan ini kan komunitas kan. Kalau kita menang kita ngeledekin gitu doang. Tapi kan mengharumkan nama Indonesia juga sebenarnya itunya. Ya, tapi Indonesia sih sudah hebat lah. Indonesia sudah dihargai di perkorean dunia itu sudah dihargai. Yang paling bagus kalau di Indonesia yang breeder dari mana Om? Kalau saat ini ya, kalau ada urutannya. Wah sudah bagus semua. Mau dari Cianjur, Pak Haji Iden, Sukabumi, ada Sanceri, terus Tulungagung, ada Pak Supri, paling besar ini Pak Supriyono ini ya di Indonesia. Terus banyak Blitar, Subang, pada bersaing lah. Indonesia ini sudah ngulik, jadi satu sama lain udah bersaing dan tinggal menikmati hasil. Kalau dulu ya zaman di tahun 2000 itu ikan-ikan kecil, pertandingan ikan kecil yang menang itu selalu yang dari Jepang. Yang lokalnya nggak pernah menang. Sekarang sampai ukuran 40 cm, ikan-ikan dari luar negeri itu nggak pernah menang. Yang menang orang lokal. Iya. Walaupun jurinya dari luar sebenarnya. Iya. Malah juri-juri kemarin itu malah mau dibeli dari sini, mau dikirim ke Malaysia, ke ini mau dibeli kan kita. Ya itu ya berarti kan kita berhasil nih. Iya. Pembibitan petani koi kita sudah kemarin nyari untuk makan, sekarang nyari uang untuk beli mobil, beli ya toh. Berarti kan bagus, kita happy lah. Kesehatan hidupnya ini. Kebayang dari 150 jadi 150 juta kan peningkatan yang luar biasa. Iya, kalau sering kita dan teman-teman ngasihin yang kita udah lewat masanya kita kasihin ke mereka, itu hasilnya sekarang udah bagus-bagus ya. Terus mereka sudah, para petani kita udah gengsi untuk minta-minta ke kita kan bibit yang bagus. Udah bagus juga mereka ya. Mau beli Pak. Mau beli. Mau beli dulu kan dikasih ya. Lu sering ngasih, berarti sering ngasih. Iya, sama teman-teman sering ngasih ya. Itu kan kita pengen taraf hidup petani kita meningkat, dengan kualitas koi meningkat, dan dicari orang kayak di Jepang. Jadi penghobi itu nyari ikan bagus ke petani. Jangan sampai petani yang menjajakan produknya ke penghobi kan, itu yang. Jadi sekarang tinggal petani menjaga kualitas aja sih, dan meningkatkan kualitas. Wah, mereka bukan menjaga lagi, bersaing satu sama lain, bersaing. Oh, sekarang ini sudah bersaing mencari ikan yang bagus, sekarang ini bersaing sudah bagus dan harus besar. Targetnya petani kita ini sekarang udah nyari size, karena mereka sudah punya fasilitas untuk pembesaran, fasilitas untuk pembesaran. Sedangkan ikan kalau dibesarkan itu kan biaya. Lebih baik kecil-kecil udah ada yang nawar ngesesuai gitu. Tapi harga kecil, kalau harga besar kan beda harganya. Sedangkan sekarang harga ikan besar di Jepang ini sudah sangat amat mahal. Kalau dulu zaman saya tahun 2000 itu ikan terbaik umur 3 tahun. Belum jadi loh ya, masih harapan akan menjadi juara dunia, itu 300 juta. Hari ini ikan yang umur 3 tahun yang akan menjadi juara dunia 4 tahun lagi, kalau nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada 4 tahun lagi, kalau nggak ada apa-apa masih syaratnya 1,5 miliar. Nah ini suratan yang tadi sebenarnya ya, piala yang akhirnya membawa nama Om Harum juga di kancah dunia. Ini kan original dari Jepang. Dari Jepang. Dunia itu. Jadi bagus, Sukabumi bikinnya. Ya ini satu-satunya piala juara dunia yang ada di Indonesia. Dan ini piala legend. Ini masih 2013 asli, belum diapa-apain. Ya, ini memang kalau digosok juga langsung mengkilap lagi karena ini perak. Perak ini. Ya. Perak jadi tinggi loh sekarang harganya. Zaman dulu itu sebelum tahun 2013 yang juara dunia dimintain sumbangan. Untuk beli piala.
mau karena ini dari PH tadi ya. Ini piala yang ini di Jepang kan mahal. Dimintain zaman dulu 1 juta untuk beli piala sendiri. Nah, saya kan waktu 2013 saya juara dunia ini, saya bilang saya nggak mau nyumbang. Kenapa? Ya aku bayar pertandingannya kan mahal. Fees entry pertandingan mahal. Lah minta nggak keren lah tuh. Oh, zaman dulu 100 juta nggak keren lah. Tapi akhirnya tetap dikasih ya. Iya, setelah itu semenjak 2013 itu nggak ada lagi sumbangan. Ya masa kita juara dunia Harus bayar. suruh beli sendiri pialanya. Terbalik kata Jepang. Ada juga japremnya ya. Tuh yang mengubah aturan juga, mengubah kebiasaan. Iya, ya, sinting apa saya bilang. Nenawanan tuh. Yang kemarin sempat viral ya. Sempat viral. Meja 5 miliar. 5 miliar. Terus dikaitkan kemana-mana ya ketika kemarin lagi ada peristiwa di Sumatera. Nah, oke, kita ngobrol di PF.